Hakan Calhanoglu dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A Italia. Gelandang Inter Milan yakni Hakan Calhanoglu resmi memenangkan penghargaan sebagai gelandang terbaik Serie A di musim ini setelah mengalahkan Christian Pulisic dan juga Tyon Koopmeiners. Calhanoglu menyusul dua wakil Inter lainnya yakni Simeone Inzaghi yang memenangkan penghargaan sebagai pelatih terbaik, selagi Alessandro Bastoni yang terpilih menjadi bek terbaik. Mike Maignan cedera, Prancis ketar-ketir. Mike Maignan mengalami cedera jari yang membuatnya absen pada laga terakhir AC Milan di ajang Serie A. Cedera ini juga berpeluang membuat Maignan absen di ajang Euro 2024. Maignan masuk ke dalam skuad Prancis untuk Piala Eropa 2024. Ia berstatus sebagai kiper utama Les Bleus setelah Hugo Lloris pensiun dari timnas. Jika Maignan belum fit di Piala Eropa 2024, tentu ini bakal jadi cobaan untuk pelatih Prancis yakni Didier Deschamps. Oliver Giroud pensiun dari timnas Prancis selepas Euro 2024. Oliver Giroud pensiun dari timnas Prancis selepas Piala Eropa 2024 nanti. Langkah ini diambil karena Giroud mengurangi intensitas menjalani pertandingan. Oliver Giroud turut dipanggil oleh pelatih timnas Prancis Didier Deschamps ke dalam skuad Piala Eropa 2024. Giroud menjadi pemain tertua di skuad Les Bleus dengan kini menginjak 37 tahun. Dan ajang Piala Eropa 2024 bakal menjadi turnamen terakhir Giroud sebelum pensiun dari tim nasional. Giroud saat ini tercatat sebagai penyerang paling tajam di Prancis dengan torehan 57 gol dari 131 penampilan. AC Milan umumkan pisah jalan dengan Stefano Pioli. Stefano Pioli bukan lagi menjadi pelatih AC Milan di musim depan. Milan resmi mengumumkan akan berpisah jalan dengan Pioli di akhir musim ini. Kontrak Pioli di AC Milan sesungguhnya masih berlangsung sampai musim panas tahun depan. Namun kesepakatan itu berakhir lebih dini. Pioli tercatat telah melakoni 239 pertandingan bersama AC Milan dengan koleksi 132 kemenangan, 55 seri dan 52 kekalahan. Pelatih timnas Spanyol sebut Bellingham pemain terbaik dunia. Jude Bellingham bersinar terang di musim ini. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente tak ragu mendapuk Bellingham sebagai pemain terbaik di dunia saat ini. Statistik Bellingham menjadikan dia pemain paling produktif Los Blancos di musim ini. Bellingham paling banyak terlibat atas terjadinya gol milik Real Madrid, sedikit lebih baik daripada Vinicius Junior dengan koleksi 23 gol dan 11 assist. Mbappe bakal jalani laga terakhir bersama PSG. Kylian Mbappe bakal menjalani laga terakhirnya bersama PSG. Laga terakhir Mbappe bersama Les Paris yang bakal terjadi di final Piala Prancis. Final Piala Prancis mempertemukan PSG dengan Olympique Lyon dan Mbappe kemungkinan besar bakal bermain di laga tersebut. Mbappe sudah memutuskan untuk meninggalkan PSG di akhir musim ini. Ia tidak akan memperpanjang kontrak dengan klub asal Paris tersebut. Lautaro Martinez jadi pemain terbaik Liga Italia. Lautaro Martinez jadi figur penting dan membawa Inter Milan juara Liga Italia musim ini. Alhasil Lautaro Martinez pun dinobatkan sebagai pemain terbaik di musim ini. Lautaro mencetakkan 24 gol yang membuatnya berdiri di puncak top skor Serie A Italia musim ini. Dengan satu laga yang tersisa, Lautaro sepertinya akan meraih sepatu emas karena unggul 9 gol dari Dusan Vlahovic. Dan trofi pemain terbaik Serie A akan diberikan kepada Lautaro sebelum kick-off laga Hellas Verona di akhir pekan ini. Robin van Persie yakin Slot bakal sukses di Liverpool. Datangnya Arne Slot ke Liverpool diselimuti sejumlah keraguan, tetapi mantan penyerang Premier League yakni Robin van Persie yakin ia bakalan sukses. Van Persie yang bekerja sebagai asisten dari Slot di Feyenoord percaya bahwa Liverpool bakal baik-baik saja, dan salah satunya karena cara bermain dari Slot serupa dengan Jurgen Klopp. Ia juga melihat lingkungan Liverpool senantiasa suportif terhadap manajernya, dan ini bisa membantu Arne Slot untuk bisa cepat beradaptasi. Barcelona putuskan pecat Xavi Hernandez. Xavi Hernandez dipastikan tidak akan menangani Barcelona di musim depan. Sang pelatih sudah resmi dipecat oleh tim asal Catalunya tersebut. Seperti yang diketahui, Xavi lagi berada dalam masalah besar. Komentarnya terkait keuangan klub dikabarkan membuat Joan Laporta kini naik pitam. Barcelona pun juga mengumumkan bahwa Xavi masih bertugas di akhir pekan nanti, dan Barcelona dijadwalkan akan bertandang ke Andalusia.
Cara Barcelona perlakukan legendanya sungguhlah jelek. Pelatih Sevilla yakni Quique Sánchez Flores memberikan kritik pedas kepada Barcelona yang baru saja mendebak Xavi dari kursi kepelatihan. Saya seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi jelek sekali cara Barcelona memperlakukan legendanya, ujar sang pelatih Sevilla tersebut dilansir dari Fabrizio Romano. Quique Sánchez Flores lantas mengatakan, bukan cuma Xavi saja yang diperlakukan dengan sangat jelek oleh Barcelona, beberapa legenda mereka juga mengalami hal yang serupa, seperti diantaranya adalah Lionel Messi dan juga Ronald Koeman. Xavi dipecat Barcelona, Pep Guardiola tak habis pikir. Pep Guardiola menyayangkan pemecatan dari Xavi Hernandez dari kursi kepelatihan Barcelona. Manajer Manchester City ini tak tahu alasan dipecatnya ex anak asuhannya tersebut. Pemecatan Xavi bisa dibilang sangatlah mengejutkan, lantaran sebelumnya pelatih berusia 44 tahun itu mengutarakan niatnya untuk tetap bertahan di musim depan. Ketika seorang pelatih dipecat dari sebuah klub, itu karena ada sesuatu yang tidak berjalan baik. Saya tidak tahu alasannya dan saya tidak bisa memberikan pendapat saya, ujar dari Guardiola. Kuli-kuli proyek renovasi Camp Nou ribut, 2 cedera, 4 ditahan. Keributan terjadi antara para kuli konstruksi proyek renovasi Stadion Barcelona Camp Nou Stadium. Perkelahian itu menyebabkan 2 orang cedera dan 4 lainnya ditahan. 2 kelompok kuli saling berhadapan satu sama lain dengan peralatan di tangan sebelum terjadi keributan. Belum diketahui apa motif dari keributan di proyek renovasi Camp Nou tersebut, dan Barcelona kabarnya memantau masalah ini dan mulai menyelidiki guna memastikan kejadian serupa tak lagi terulang. Hansi Flick rela dibayar 30% lebih murah daripada Xavi Hernandez. Beberapa media Spanyol melaporkan bahwa Hansi Flick akan menerima gaji 30% lebih rendah dari Xavi Hernandez untuk bisa menjadi pelatih Barcelona. Barcelona hanya menawarkan nominal gaji 30% lebih rendah dari yang diterima oleh Xavi saat ini, yakni sekitar 18 juta euro per musim. Bruno Fernandes tidak mau tinggalkan Manchester United. Bruno Fernandes angkat bicara soal spekulasi masa depannya di Manchester United. Fernandes tidak akan meninggalkan klub di musim panas nanti. Fernandes membantah kalau dirinya mau hengkang. Dia sudah terlanjur cinta dengan klub dan ingin memberikan trofi yang lebih banyak. Ditinggalkan Jurgen Klopp, Mo Salah langsung ganti penampilan. Mohamed Salah ganti penampilan tak lama setelah ditinggalkan oleh Jurgen Klopp. Striker Liverpool tersebut tampak berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Lewat media sosialnya, Salah memamerkan penampilan barunya tersebut. Penyerang asal Mesir itu kini memangkas rambutnya sampai tipis. Gaya rambut Mo Salah kini tak lagi keriting, melainkan dipangkas habis sampai botak. Ia memamerkan di media sosial sambil tersenyum. Hengkang dari Atletico Madrid, Morata ditawari gabung Juventus. Alvaro Morata kabarnya menjadi salah satu pemain bintang yang akan meninggalkan Atletico Madrid di musim panas nanti. Sang striker bahkan menunjukkan pertanda untuk pindah di musim depan. Menurut laporan dari Candy Nasser, mengklaim bahwa Juventus masih berminat kepada servisnya dan telah menawarkan kesempatan untuk kembali ke Italia. Namun sebelumnya Bianconeri harus bersedia menebus klausul rilisnya mencapai 15 juta euro. Sudah tak betah Giovanni Di Lorenzo minta Napoli menjualnya. Kapten Napoli yakni Giovanni Di Lorenzo dilaporkan telah meminta untuk pindah di musim panas. Dia percaya bahwa karirnya di ibu kota Campania telah berakhir. Berkat perpanjangan kontrak baru-baru ini yang telah ditandatanganinya, ia bakal terikat kontrak hingga Juni 2028. Dan hal ini membuat harga jualnya tinggi dan membuat Ipartinope bisa mempertimbangkan kepergiannya. Lepas Ramsdale, Arsenal bakal impor kiper dari Belanda. Arsenal dilaporkan sudah mempersiapkan kepergian dari Aaron Ramsdale. Mereka dikabarkan akan memboyong kiper Feyenoord yakni Justin Bijlow. Menurut laporan dari The Mirror, kiper 26 tahun tersebut merupakan salah satu kiper terbaik di Eredivisie Belanda. Ia sudah menjadi andalan di Feyenoord dalam beberapa tahun terakhir. Feyenoord sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan sang kiper di musim panas. Namun mereka dikabarkan meminta bayaran sekitar 25 hingga 30 juta euro untuk jasa sang kiper.
ditinggalkan Varane, Manchester United kejar Maguire. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah menemukan sosok pengganti dari Rafael Varane. Mereka ingin mengamankan jasa Maguire dari Crystal Palace. The Guardian melaporkan Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Guehi karena rekam jejak sang bek yang cukup bagus. Usianya juga masih muda, sehingga ia diyakini masih bisa berkembang lebih baik lagi. Dan atas dasar tersebut, Manchester United berminat untuk bisa mendatangkannya. Bukan Manchester United atau Real Madrid, brilian muda Lille ini akan bergabung ke PSG. Asa Real Madrid dan Manchester United untuk bisa mendapatkan jasa Leny Yoro dikabarkan bakal kandas. Bek muda milik Lille tersebut dikabarkan sudah bersepakat untuk bergabung dengan PSG. Sportson melaporkan PSG diam-diam intens melakukan pendekatan kepada Yoro. Mereka memang butuh bek tengah yang baru. Pasalnya stok bek tengah mereka cukup terbatas dan Luis Enrique ingin memperkuat sektor tersebut. PSG dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan saat ini PSG sedang mengurus administrasi dari Yoro. Jadi dalam waktu yang dekat, mereka berharap sudah bisa mengumumkan transfer dari sang bek secara resmi. Manchester United diklaim bakal pecat Erik ten Hag pasca final Piala FA. Manchester United dikabarkan bakal memecat Erik ten Hag pasca mereka selesai berlaga di final FA Cup. Pihak klub pun dikabarkan sudah mulai mempertimbangkan beberapa suksesor. Keputusan untuk mengganti pelatih akan diambil oleh Sir Jim Ratcliffe, mengingat mereka sudah mengambil sebagian besar saham setelah mengakuisisi lewat Ineos. Hingga dari Manchester City, Jack Grealish masuk dalam perburuan Bayern Munchen. Jack Grealish dikabarkan bakal hengkang dari Manchester City usai dirinya masuk dalam rencana belanja Bayern Munchen. Kontraknya di Etihad akan selesai di tahun 2027. Walaupun masih terikat kontrak sampai tahun 2027, hal tersebut tak lantas membuat dia sepi atas buruan dari rival klub. Dan kini menurut laporan dari Goal, pemain berpaspor Inggris tersebut diklaim masuk dalam rencana belanja milik Bayern Munchen. Menurut laporan Bayern Munchen dan juga Vincent Kompany melihat bahwa Jack Grealish sebagai tambahan ideal untuk bisa memperkuat kreativitas dan serangan tim. Rame-rame fans Chelsea ngarep akan Xavi Hernandez. Xavi Hernandez baru saja dipecat oleh Barcelona dan pelatih Spanyol tersebut langsung diharapkan banyak fans Chelsea agar merapat ke Stamford Bridge. Di Xavi Hernandez, rame-rame fans Chelsea diharapkan mau melatih di Stamford Bridge. Bahkan kata kunci Xavi ke Chelsea sempat menjadi trending topik. Sementara itu Chelsea sendiri baru saja berpisah dengan Mauricio Pochettino. Resmi, Bayern Munchen segera dilatih oleh Vincent Kompany. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Bayern Munchen akhirnya mencapai kesepakatan dengan pihak Burnley untuk menebus kontrak sang manajer Vincent Kompany dengan biaya mencapai 13 juta pound sterling. Vincent Kompany diharapkan bisa diresmikan sebagai pelatih dari Bayern Munchen pada awal pekan depan.